Ketemu lagi di channel Pin Titijing. Kali ini saya mengupload video tentang menganyam surat, menganyam surat atau pemasuk surat. Diawali dengan bahannya adalah dari bambu. Bambu ini di tempat kita namanya bambu tingel. Terlebih dahulu dikupas kulit luarnya, itu separuh saja yang dikupas ya. Ini adalah adik dari ibu saya, punya skill yang sama, mereka punya kemampuan dalam hal menganyam. Mereka ini, adik ibu saya ini lahirnya di tahun 50-an lebih. Sedangkan ibu saya lahirnya tahun 1945 ya. Tapi luar biasanya mereka masih bisa menganyam walaupun tidak menggunakan kacamata. Nah, di sela-sela ini mereka lagi istirahat, nyirih ya. Mereka berdua ini nyirih, ibu saya sedang nyugi ya. Jadi mereka ini lagi nyirih atau bahasa daerah kita ngumpa. Bahan nyirih mereka adalah yang pertama sirih, kapur sirih, gambir ya, di sini ada gambir ya, bisa dicari di hutan. Kemudian ada pinang, biasa yang mereka pakai adalah pinang yang muda ya, yang sedang lah. Kalau lihat kata kami di sini namanya. Jadi sugi itu dari tembakau ya. Bisa saja tembakau itu ditanam di sini. Daun tembakau itu diiris, dijemur, maka disebut dengan tembakau ulu. Tetapi karena sekarang ini sudah tidak menanam tembakau, jadi cukup membeli katanya sih tembakau Jawa ya, itu untuk nyugi ya. Asik sambil berdabur ya, mereka sambil berdabur sambil nyirih. Tadi kan lagi ini ngupasin kulit bambu tadi, jadi capek istirahat nyirih ya. Di sekitar mereka kita juga siapkan teh, ada juga buah snacknya, buah pisang ya. Kebetulan kemarin kita petik pisang ya. Di sini namanya pisang tabai namanya. Jadi lumayanlah mereka berdabur-dabur, ngobrol di sela istirahat ini. Jadi mereka memanfaatkan untuk bertukar pikiran ya. Nah, walaupun sudah berbeda rumah ya, tetapi saat kali ini mereka ngumpul satu tempat bersama-sama menganyam. Kebetulan beberapa waktu sebelumnya ngambil bahannya cukup banyak. Jadi kalau dikerjakan hanya seorang diri sepertinya cukup lama. Di samping cukup lama juga bahan bambu yang banyak, kalau kalau tidak direndam dia akan menjadi layu, maka dia harus cepat dikerjakan sebelum bambu tadi layu. Nah, jadi beberapa hari sebelumnya ngambil bambunya, kemudian mereka kerjakan dalam 2 hari ya. Tidak nyampe 2 hari selesai ya. Bambu tinggal ini sebetulnya masih banyak bambu-bambu yang lain ya, tetapi bambu ini memang bambu yang khusus untuk
bahan anyaman seperti raga ya, raga pemasuk, kemudian ayak, penampi juga kalau di sini namanya copan. Nah, setelah dikupas kulitnya dijemur ya. Nah, kalau yang untuk yang dijemur ini ya, dijemur ini nanti setelah dah agak kering baru dicat nanti ya, yang bambu bulat tadi. Sedangkan yang dah dibelah-belah ini juga akan dibuat ya, untuk dibuat anyaman pemasuk atau raga seperti video yang telah kita upload beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi untuk bambu bulat yang dikupas separuh kulitnya ini dijemur, setelah itu dicat ya, dicat kalau dah kering. Nah, ini salah satu contoh. Contohnya ini warna kuning, warna hitam. Nah, tradisi di tempat kita itu memang kebanyakan warna yang dipakai itu adalah warna merah, warna hitam, dan sedikit kuning. Jadi ada 3 warna itu. Saya pun belum menanya ke orang tua apa sebabnya warna yang sering dipakai di sini, baik untuk bahan anyaman ini, untuk mengecat anyaman maupun bikin sarung, parang, sarung mandau, itu selalu menggunakan cat merah. Nah, ibu saya sedang mengecat bambu yang sebelumnya dikupas kulit luarnya, kemudian dijemur, setelah kering itu dioles dengan cat ya, dicat. Kebetulan ini menggunakan cat merah. Saya tanya ibu saya, kenapa ndak pakai kuas, kenapa ndak pakai kuas gitu. Dia bilang kebiasaan ya, kebiasaannya memang pakai tangan ya. Jadi kalau pakai kuas nanti katanya kadang-kadang ndak rapi. Nah, setelah dicat ya bambu tadi, kemudian dijemur, setelah dianggap kering, itu baru dibelah-belah seperti ini ya. Dibelah tipis, dibelah kecil, sesuai dengan bahan yang mau dianyam nanti ya. Nah, biasanya kalau untuk bikin anyam surat ini dibuat agak tipis, kecil gitu ya, dan dihaluskan ya. Nah, mereka ini namanya akan menganyam pemasuk surat ya. Nah, ini adik ibu saya ini ahli dalam menganyam, baik menganyam yang bentuknya kasar-kasar seperti raga, pengambin, tetapi juga yang halus. Nah, ini tradisi yang zaman dulu pun tidak semua wanita ya bisa menganyam surat ini ya. Ini memang boleh dibilang skill wanita paling tinggi derajatnya di sini ya. Karena banyak wanita belum tentu bisa menganyam anyaman surat di sini ya. Ya, anyaman surat ini nanti ada motif-motifnya. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan apa sih nama dari motif ini ya. Dia kan ada motif seperti ukiran. Ya, seperti ukiran. Misalnya, jadi ada motifnya. Nah, di sini juga ada anyaman, ada motifnya juga. Nah, nanti kita jelaskan nanti pada video selanjutnya. Nah, dalam membuat bahan ini memang dibutuhkan kesabaran ya, dibutuhkan kesabaran karena harus dihaluskan, berarti pisaunya harus tajam. Pisau yang digunakan ini di sini namanya sina ya. Kemudian setelah dianyam seperti begini, ini